Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di sini kita bahas mengenai bentuk aljabar dan operasi hitung bentuk aljabar. Nah, di sini kita harus tahu dulu pengertian dari bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, bentuk aljabar ini terdapat unsur-unsurnya yang meliputi variabel, koefisien, konstanta, faktor, suku jenis, dan suku yang tidak sejenis. Nah, di sini kita akan fokus pada 4 unsur bentuk aljabar, yaitu variabel, konstanta, koefisien, dan suku. Di sini saya kasih contoh, yaitu 3x ditambah 12 sama dengan 21. Nah, 3 kita sebut dengan koefisien dan x kita sebut dengan variabel, 12 kita sebut dengan konstanta, dan 21 kita sebut dengan konstanta. Nah, variabel atau peubah. Nah, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Dalam bentuk aljabar, biasanya variabel dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya, 2x ditambah 3y dikurangi 4z. Nah, x, y, z ini yang kita sebut dengan variabel. Variabelnya ini bebas, nggak harus x, y, z. Boleh a, b, c, sampai z. Terserah. Kemudian konstanta. Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar. Nah, ciri-ciri yang paling umum pada konstanta yaitu tidak berikatan dengan suatu variabel atau tidak memuat variabel. Contohnya 2x ditambah 7 sama dengan 13. Nah, di sini kita temukan ada 2 bilangan yang tidak memuat variabel, yaitu 7 dan 13 yang kita sebut dengan konstanta. Kemudian koefisien. Koefisien adalah konstanta yang diikuti oleh variabel. Nah, contohnya 3x dikurangi 8y ditambah z sama dengan 0. Nah, di situ 3 merupakan koefisien dari x, min 8 merupakan koefisien dari y, sedangkan z mempunyai koefisien 1. Yang terakhir adalah suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah. Terdapat 2 jenis suku, yaitu sejenis dan tidak sejenis. Itu saya kasih contoh 3. Yang pertama adalah 3x. Itu memuat satu suku, 3x itu sendiri. Contoh yang kedua adalah 3x plus 2. Itu terdapat 2 suku, yaitu 3x dan 2. Dan contoh yang ketiga adalah 3x kuadrat ditambah 2 dikurangi 1. Itu terdapat 3 suku, yaitu 3x kuadrat, 2 dan min 1. Selanjutnya, operasi hitung dalam aljabar. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Kita bisa menjumlahkan atau mengurangi koefisien pada suku-suku yang sejenis saja. Misalnya 2x ditambah y ditambah 7x dikurangi 5y. Nah, di situ yang sama ada 2
variabel yang sama yaitu X dan Y. Nah, kita kelompokkan. Yang pertama adalah min 2X ditambah 7Y. Yang kedua adalah Y dikurangi 5Y. Hasilnya adalah 5X dikurangi 4Y. Kemudian pada operasi perkalian dilakukan dengan mengalihkan nilai koefisien masing-masing variabel yang dioperasikan. Misalnya 2X dikali 3 itu seperti dikalikan seperti biasanya. Dan contoh yang kedua, 3YX dikali 2 hasilnya adalah 6YX. Kemudian pada perkalian dengan variabel dilakukan secara menyeluruh, baik koefisien maupun variabelnya. Contoh, yang pertama 2X ditambah 1 dikali Y. Nah, di situ kita kalikan Y dikali 2X, hasilnya adalah 2XY, kemudian Y dikali 1, hasilnya adalah Y. Contoh yang kedua, 3Y dikali 1X, hasilnya adalah 3YX. Kemudian pada operasi perpangkatan. Pada perpangkatan, bentuk aljabar suku 2 koefisien tiap suku ditentukan dengan segitiga Pascal. Contohnya, 3X pangkat 2 itu kita pisahkan, 3 kita pangkatkan, dan X juga kita pangkatkan. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 yaitu 9. Dan X pangkat 2 tetap X pangkat 2 sehingga hasilnya adalah 9X pangkat 2. Selanjutnya adalah operasi pembagian. Hasil bagi dua bentuk aljabar diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut. Kemudian melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Misalnya 2X dibagi X, kita pisahkan 2 dengan X-nya sehingga X bisa dibagi dengan X, hasilnya adalah 2. Contoh yang kedua, 2X dibagi 2, kita pisahkan lagi sehingga 2 dibagi 2 bisa kita bagi dan hasilnya adalah X. Pada operasi FPB dan KPK, untuk menentukan FPB dan KPK dari bentuk aljabar dapat dilakukan dengan menyatakan bentuk-bentuk aljabar tersebut menjadi perkalian faktor primanya. Misalnya, ada 2 faktor, itu ada 2, yaitu 12PQ, yang faktornya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali P dikali Q. Yang kedua ada 8PQ kuadrat, yang faktornya adalah 2 pangkat 3 dikali P dikali Q pangkat 2. Dan kita simpulkan KPK-nya adalah 2 pangkat 3. Kita ambil yang paling besar, KPK kita ambil yang paling besar. Kemudian yang tidak ada pangkatnya adalah 3. Kemudian kita ambil P. Kemudian kita ambil Q kuadrat. Kita kalikan, hasilnya adalah 8 kali 3 kali P kali Q kuadrat. Hasilnya adalah 24PQ kuadrat. Kemudian FPB-nya adalah yang paling kecil, nilai yang terkecil yaitu 2 kuadrat, kemudian kali P kali Q, sehingga hasilnya adalah 4 kali P kali Q. Hasil akhirnya adalah 4PQ. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.